Halo semuanya, di sesi bedah materi kali ini kita bakal geser fokus nih. Kalau kemarin kita sibuk mengurus database backend yang wujudnya nggak kelihatan, sekarang kita bakal pindah ke etalase visual aplikasi kalian. Ibaratnya, brankas data yang tertutup rapat itu sudah aman, dan hari ini kita siap membuka pintu toko digital kita lebar-lebar supaya bisa melayani pelanggan. Yuk, kita mulai! Peta jalan kita kali ini simple aja. Kita mulai dari wajah baru aplikasi, lanjut ke anatomi rumah digital, terus ngebahas keajaiban Bootstrap, tata letak responsif, dan terakhir kita tutup dengan arsitektur untuk sprint 1. Oke, kita masuk ke bagian pertama, wajah baru aplikasi. Gini, kita memang udah sukses ngebangun database di belakang layar. Tapi coba bayangin deh, masa iya seorang staf kasir UMKM harus ngetik baris kode SQL tiap kali ada pelanggan yang beli sabun? Ya nggak mungkin kan? Mereka butuh antarmuka visual yang gampang dipahami, yang tinggal klik-klik aja, bukan layar hitam kelam yang penuh dengan teks coding. Nah, untuk mewujudkan itu, kita masuk ke bagian kedua, anatomi rumah digital. Solusi dari masalah tadi adalah membangun yang namanya front-end. Cara paling gampang buat mahamin front-end ini adalah lewat perumpamaan ngebangun fisik rumah. HTML itu ibarat pondasi beton dan kerangka bajanya. Dia yang menentukan struktur ruangannya, terus CSS itu apanya? Nah, CSS itu desain interiornya, warna catnya, sampai penataan cahananya. Tanpa CSS, aplikasi kita cuma bakal kelihatan kayak tumpukan bata merah kusam yang membosankan banget. Lihat deh transformasinya, benar-benar luar biasa kan? Sebuah kerangka kawat abu-abu yang awalnya kaku banget, bisa berevolusi jadi bangunan modern yang keren, cuma dengan sentuhan estetika dari CSS. Prinsip ini tuh sama persis dengan gimana kita mengubah teks HTML datar menjadi sebuah dashboard manajemen yang cantik, fungsional, dan punya nyawa. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mulai ngechat, kita harus ngerencanain kerangka HTML kita secara matang. Aplikasi kasir standar tuh biasanya dibangun pakai 5 komponen inti ini. Kita butuh header buat taruh logo, navbar dan sidebar untuk navigasi menu, area konten utama buat nampilin tabel atau data transaksi, dan footer di paling bawah. Memetakan ini dari awal bakal ngejamin pengalaman pengguna yang mulus tanpa hambatan. Lanjut ke bagian ketiga, keajaiban template Bootstrap. Sebagai perancang sistem, waktu itu berharga banget. Kita nggak punya waktu buat merakit desain dari nol setiap saat. Makanya, kita pakai jalan pintas ajaib bernama Bootstrap. Daripada ngecat rumah digital setetes demi setetes secara manual, framework ini nyediain elemen desain yang udah prafabrikasi, kayak tombol atau menu yang tinggal kita pasang. Ini tuh ibaratnya beli paket interior mewah instan yang udah dijamin bagus. Yang bikin Bootstrap ini wajib banget dipakai bukan cuma sekedar soal bikin tampilan jadi cantik ya. Dari sisi manajerial, alat ini secara drastis menghemat berjam-jam waktu kerja kita, menstandarkan elemen visual kalau kita kerja di dalam tim besar. Dan yang paling penting nih, dia menjamin aplikasi kita tetap ringan dan cepat waktu dibuka. Kita masuk ke bagian keempat, tata letak layar responsif. Pernah mikir nggak sih gimana Bootstrap bisa nyesuaiin tampilan secara otomatis di berbagai perangkat? Rahasianya ada pada angka ajaib ini, 12. Bootstrap itu secara cerdas ngebagi layar perangkat apapun menjadi sistem grid virtual yang terdiri dari tepat 12 kolom imajiner. Ini fondasi yang super penting. Aturan 12 kolom tadi langsung kita terapin ke rasio praktis untuk dashboard point of sale kita. Pembagiannya gampang. Kita alokasiin 3 kolom di sebelah kiri khusus buat menu navigasi. Sisanya, 9 kolom luas di sebelah kanan didedikasikan sepenuhnya buat area transaksi utama. Sangat rapi dan proporsional kan? Nah, kehebatan aslinya muncul waktu kita bicara soal adaptabilitas otomatis. Kalau tiba-tiba seorang pemilik toko ngecek laporan jualan pakai layar smartphone yang sempit, sistem grid 12 kolom ini nggak bakal maksa kontennya buat mepet-mepet. Dia bakal otomatis menumpuk elemennya secara vertikal ke bawah. Pengalaman pengguna mobile first yang mulus banget pokoknya. Buat manggil semua keajaiban Bootstrap tadi, ini nih contekan kelas-kelas andalan kita. Kalian cukup nempelin nama kelas ini ke dalam tag HTML kalian. Contohnya, mau bikin tombol bayar yang warnanya hijau memancing klik, tinggal pasang kelas BTN Success. Dan desain profesional itu langsung terwujud dalam hitungan detik. Oke, masuk ke bagian kelima sekaligus terakhir, mengeksekusi arsitektur sprint 1. Teori udah mantap, sekarang waktunya eksekusi. Rahasia terbesar dari pengembangan web level enterprise itu namanya pemikiran modular. Kita nggak bakal nulis satu dokumen HTML super panjang yang isinya ribuan baris, karena itu bakal bikin tim pusing sendiri. Sebaliknya, kita pecah-pecah kode itu jadi komponen kecil yang bisa dirakit berulang-ulang, persis banget kayak kita lagi main balok Lego. Contoh penerapan Lego tadi yang paling nyata ada di sidebar dinamis kita.
Kita rancang variasi sidebar yang langsung menyesuaikan dengan peran pengguna yang lagi login. Antar muka buat kasir, ya harus beda dong sama staf gudang. Selain mempermudah kerjaan mereka sehari-hari, ini juga penting banget buat membatasi akses ke menu yang nggak semestinya mereka buka. Biar semua berjalan lancar, pemetaan struktur folder ini vital banget ya. Pisahkan rumah untuk file kalian, taruh koneksi inti di config, potongan desain visual kayak header masukin ke layouts, halaman utamanya di pages, logika backend yang jalan di belakang layar masuk ke proses, dan gambar-gambar ada di assets. Organisasi rapi begini yang bakal nyelamatin proyek kalian dari kekacauan waktu sistemnya makin kompleks. Kenapa memisahkan folder layouts itu jadi semacam game changer buat kita? Bayangin, aplikasi kita nanti punya 50 halaman, terus tiba-tiba bos minta ganti desain logo perusahaan hari ini juga. Karena kita memisahkan header ke dalam satu file layout tersendiri, kita cukup update satu file itu aja, dan jeng-jeng, ke 50 halaman lainnya bakal otomatis ikut berubah seketika. Ini baru yang namanya kerja efisien. Jadi sebelum kalian meluncur buat mulai nulis kode, saya mau kasih pertanyaan pamungkas nih buat direnungkan. Apakah antar muka aplikasi kalian udah menceritakan fungsinya secara gamblang tanpa perlu pengguna baca buku panduan yang tebal? Aplikasi yang hebat itu yang bisa memadu penggunanya secara alami. Manfaatin struktur grid dan sistem warna Bootstrap tadi secara cerdas ya. Selamat merancang fondasi digital kalian dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.